Provinsi Jawa Barat di Indonesia merupakan provinsi dengan aset pariwisata yang begitu banyak, seperti wisata bahari, wisata etnik, wisata budaya, wisata sejarah, wisata alam, wisata agro, wisata kota, wisata sosial, wisata alternatif, dan sebagainya yang tersebar di berbagai daerah. Salah satu daerah yang memiliki potensi wisata besar adalah Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon memiliki banyak destinasi wisata yang berpotensi cukup besar untuk menarik minat wisatawan. Di Kabupaten Cirebon, terdapat sejumlah objek wisata, dimulai dari wisata belanja, wisata religi, wisata alam, dan juga ciri khas budaya Cirebon. Terkhusus untuk budaya, Cirebon sudah menjadi kota pusaka memiliki banyak peninggalan budaya yang menjadi modal bagi pengembangan pariwisata. Daerah Jamblang terletak di sebelah barat pusat kota Cirebon, yaitu 10 km dari kota Cirebon atau dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Jamblang berlokasi di wilayah strategis, sebab dilalui lintasan jalan utama nasional yang menjadi arus pertemuan dari wilayah Bandung dan Jakarta. Sejarah berdirinya Jamblang pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah sebagai Sultan pertama Cirebon. Wilayah ini menjadi benteng pertahanan paling barat negara Cirebon. Hal ini terlihat dari beberapa peninggalan sejarah seperti makam Ki Jagabayan, salah satu panglima perang Sunan Gunung Jati, dan Masjid Kuno Kebagusan yang seusia dengan Masjid Sang Cipta Rasa Keraton Kasepuhan Cirebon. Selain itu, keberadaan Sungai Krian yang melintasi wilayah Jamblang pada tempo dulu, sungai berperan sebagai kawasan lalu lintas yang dapat dilayari perahu atau kapal ke arah pedalaman dari pelabuhan Cirebon. Kelenteng ini sudah mengalami banyak kerusakan Nah, sejak itu baru perbaiki, renovasi dan sebagainya, bagian depan, kelenteng ini sebetulnya di situ diterangkan bahwa berdirinya itu kira-kira lebih kurang 300 tahun sebelum prasasti ini dibikin. Prasasti yang kiri kanan kelenteng itu 300 tahun, jadi sekitar abad 14. Pada waktu itu memang bertalian, katanya hubungan kelenteng itu yang satu kekurangan pembikinan kelenteng ini diminta dari Masjid Agung Kesepuhan. Sejarah juga mencatat bahwa sungai ini pernah dilalui oleh Laksamana Cheng Ho saat berlabuh ke Cirebon dan menyusuri hingga ke Jamblang untuk mendapatkan bahan utama pohon jati yang berkualitas di daerah ini. Jamblang mempunyai sejarah tersendiri yang merupakan bagian dari Cirebon tempo dulu, yang sampai sekarang masih kuat tertanam di dalam masyarakat Jamblang dan sekitarnya. Kawasan ini menjadi saksi multi etnis yang hidup rukun dalam satu lokasi dari dahulu hingga saat ini.
Yang dagang di kesini itu berbagai agama, ada agama Islam, agama Hindu-Buddha. Yang Hindu-Buddha mengusulkan supaya didirikan tempat ibadah. Nah, jadi tempat ibadah itu ya didirikan kelenteng di sini, Pak. Di sini kelenteng. Nah, yang Islamnya itu ada masjid tapi di daerah Siti Winangun itu. Nah, itu sejarah dari, makanya terkenal Jamblang itu karena di sini ada pohon jamblangnya, banyak pohon jamblang. Cuma sayang ada satu yang masih hidup tapi udah ditebang, udah hilang. Ya ada juga sih, masih ada kalau dicari ada. Di sini dagang usaha. Ya jadi Laksana Cheng Ho itu datang itu dengan pasukan orang-orang yang dagang gitu, berlabuh di sini. Jadi merencanakan perdagangan, memperluas usaha di daerah Cirebon itu. Keberadaan kelenteng kuno yang menurut cerita salah satu kayu utama atap berasal dari Masjid Sang Cipta Rasa Kasepuhan Cirebon dan kota tua pecinan yang eksotis. Rumah ibadah gereja dan masjid menjadi saksi sejarah keharmonisan sosial budaya yang dapat dijumpai di lokasi tersebut. Beralih ke Siti Winangun yang merupakan pedukuhan tertua dan telah ada sebelum adanya Negara Kesultanan Cirebon berdiri. Daerah ini memiliki keistimewaan. Penduduknya telah beratus-ratus tahun menjadi pengrajin gerabah hingga saat ini. Gerabah Siti Winangun bukan hanya sebuah benda, tapi juga bernilai sejarah dan budaya. Jamblang juga telah dikenal sebagai salah satu kuliner khas Cirebon yang telah go nasional dengan sajian khas nasi jamblang. Sebetulnya sih programnya itu adalah kita ingin agar seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Jamblang ini menjadi desa wisata, karena kami melihat bahwa masing-masing desa yang ada di Kecamatan Jamblang adanya punya potensi. Oleh karena itu kami pengen mewujudkan menjadi kawasan wisata terpadu. Potensinya apa aja, Pak? Potensinya kalau kita lihat dari Desa Jamblang itu ada gedung-gedung tua, di situ ada kelenteng tua. Nah, terus kalau Siti Winangun ada gerabah, ada juga masjid tua, Al-Quran tua. Nah, terus kalau di Desa Wangun Harja ada olahan ikan atau pindang gitu kan. Kalau di Desa Pojong ada kulinernya seperti geblok, seperti kerupuk melarat. Terus kalau Bojong Lornya ada juga ada seni tarinya seperti bluk-bluk ceng atau topeng. Bukan hanya itu, Jamblang juga memiliki banyak warisan budaya kuliner lainnya, seperti tape bakung, geblok, olahan bandeng, dan kerajinan mainan dari bahan limbah seperti perahu otok-otok yang membuat kita bernostalgia di masa lalu.
Ini pancake tape bakung lor. Rasanya luar biasa. Sangat menggigit lah. Begitu dimakan, dia tidak enak di tenggorokan itu. Jadi sangat enak sekali. Jadi pada belilah tape ini. Karena nggak nyesel deh beli tape pancake tape bakung lor ini. Yang khas apanya, Bu? Tapenya, Pak. Tapenya ini beda dari tape-tape yang pada umumnya yang biasa saya makan. Kan di sini ada banyak tape ya, misalnya tape dari Kuningan. Itu tapi ini rasanya itu nggak tahu, saya tidak bisa menceritakan saking enaknya. Saking enaknya, jadi saya tidak bisa bercerita. Saya sudah habis 3. Wisatawan bisa menikmati sajian makanan khas daerah, juga membeli oleh-oleh produk turunan tape, seperti pai tape dan pancake bakung. Ada juga bawang goreng dengan aneka variasi. Karena dari tape ketan bakung lor, jadi kita tidak memakai pewarna buatan, tapi memakai pewarna dari alami, dari daun katuk. Ini juga banyak manfaatnya, tentunya. Daun katuk ini kan bisa digunakan oleh ibu-ibu yang menyusui ya, bisa menambah air susu, apalagi kita ini kan di dalam tape prosesnya, jadi tentunya tape ini lebih sehat dan juga lebih enak. Kemudian juga untuk yang model puding jagung seperti ini puding jagung kalau ini, kemudian juga puding dari semangka, puding semangka namanya, ini seperti ini. Tapi isinya tetap tape. Tapi ini isinya tape. Selamat berwisata ke Jamblang.